Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KDT semua. Pada sore hari ini saya berkunjung ke Indramayu. Ini adalah hamparan greenhouse yang ditanami melon yang pasar itu. Brandnya Melinda. Bisa dijelasin Kang, apa itu Melinda nih Kang? Melinda itu brand dari kita ya. Ya, artinya itu melon Indramayu. Melon Melon Indramayu. yang dibudidayakan memang di Indramayu yang insya Allah secara kualitas dan lain-lainnya lebih baik. Bedanya apa dia dari tempat lain? Sampean ngomong bahwasanya garansi nih di tempat kita lebih baik, itu bedanya apa yang signifikan? Tentunya untuk varietas sih sama ya. Oh iya. Mungkin di wilayah lain juga sama. Nah, Tapi Indramayu menurut saya mempunyai kelebihan dari atau keunggulan dari wilayah-wilayah lain karena kita memang untuk budidaya melon itu biasanya memang butuh fotosintesis yang maksimal. pencahayaannya. Indramayu itu dapat. Iya. Indramayu itu dapat. Jadi biasanya melon yang dibudidayakan di Indramayu dibanding dengan tempat lain yang dataran tinggi contoh lah, Betul. kita bisa lebih cepat untuk usia panennya. Iya. Terus juga untuk mendapatkan break yang tinggi itu memang lebih mudah. Artinya brick yang BEP ya, yang dimaksud brick ini. Break itu tingkat kemanisan. Oh, Di melon memang clue utamanya itu adalah manis. manis. Nah, Iya. kalau nggak perlu besar, nggak perlu seperti apa, tapi kalau tingkat kemanisannya rendah, Iya. adalah skip. Wah, luar biasa nih ya. Ini boleh review sedikit-sedikit kan? Ini ceritanya udah berapa hari nih kan? Ini kita tanam kemarin hari Rabu. Hari Rabu minggu ini. Sekarang berarti ini baru sekian. Kemarin kita ketemu itu. Oh iya. Itu malamnya kan kesana. Iya iya Itu benar. habis- Satu habis. minggu berarti ya barusan. Ya Allah, sudah segede ini. Perasaan kemarin cuma baru 2-3 daun ya kan? Ya inilah kalau memang secara nutrisinya tercukupi, Tercukupi, terus betul. juga serangan hama penyakitnya memang terantisipasi, ya insya Allah pertumbuhannya itu maksimal. Nah, boleh disepil nih Kang. Ini alat apa sih nih? Hal-hal semacam kayak gini nih. Dan Ini- kenapa harus ada diadakan kayak gitu Kang? Sederhananya ini adalah rekayasa ya. Oh. Bagaimana kita, karena memang ya seperti kita ketahui bersama, tingkat kegagalan di budidaya itu memang cukup tinggi. Terlebih ini kita bermain di budidaya melon. Nah, melon itu banyak varietasnya atau kelasnya, ada melon yang biasa, medium dan premium. Nah, untuk melon premium itu melon yang sangat susah dibudidayakan, Oh. sangat susah. Dengan istilah lain memang rata-rata jenis melonnya itu tidak tahan virus. Jadi kalau di lahan terbuka itu tingkat kegagalan cukup tinggi. Nah, makanya kita dibikinlah rekayasa Gini ya. bagaimana tidak terkendala oleh hama, cuaca dan lain sebagainya. Karena yang kita tanam adalah melon eksklusif yang notabene tidak tahan virus. Nah, maka kita salah satunya kita bikin bagaimana ketika hujan lebat terus tiap hari kita itu tidak terganggu tanaman, maka atasnya kita bikin tertutup dengan plastik UV. UV ya. Bagaimana supaya hama itu tidak masuk mengganggu tanaman kita, yaitulah seputarnya kita kasih pagar dengan screen net. Screen net ya. Iya. Screen net. Nah, di sini di medianya bagaimana untuk mengurangi tenaga kerja. Ini Karena nih ya. memang kita atapnya tertutup, otomatis air hujan juga nggak tembus ke bawah tembus gitu ke ya. bawah. Maka kita bikinlah rekayasa seperti ini dengan sistem penyiraman otomatis. Nah, inilah. Luar biasa. Ngomong-ngomong ini luas berapa dan berapa tanaman Kang yang ditanam? Ukuran greenhouse itu 10 kali 80 meter. 10 kali 80 meter dengan Populasi tanaman tanamannya 1590. 1590. Luar biasa nih. Asumsi panen berapa kilo ini Kang? Hari kita ton? per pohon 3 kilo. Per pohon 3 kilo. Luar biasa. Kuat Kang ini rambatannya. Kalau rambatan ini kan untuk bagaimana untuk menaikkan Menaikkan suhu si batangnya. nanti untuk bobot buah kita nanti terpisah lagi. Ada lagi. Belum kita bikin. Nanti terpisah, bukan di sini pakai tambang mungkin yang lebih besar gitu. Harapannya Kang, kemarin saya lihat sampean membuat sebuah tagline jabarkan melon ya. Menjabarkan Menjabarkan melon gitu. Harapannya bagaimana ini? Kelihatannya ini visioner sekali skala provinsi Jawa Barat gitu. Gimana harapan? Berawal saya menemukan fakta bahwa datanya itu kebutuhan melon Jawa Barat Betul.
DKI, Iya, Jabodetabek itu sangat tinggi. sangat tinggi ya. Nah sementara supply kebutuhan itu selalu dari wilayah non Jabar. Biasanya dominasi itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi padahal kalau saya pikir Jawa Barat itu memang bisa Tempatnya gitu iya, ya. memungkinkan secara kita kalau ya. bisa budidaya di Jawa Barat, kalau ngirim ke Jakarta itu secara geografis juga kita menang dekat. Ya oleh karena kebutuhan melon terutama di melon prime itu saat ini Jawa Barat, maka saya dengan Komunitas ini ya. berbekal punya koneksi teman-teman di beberapa titik di daerah Jawa Barat. Kemarin itu saya menginisiasi untuk diadakan satu paguyuban atau perkumpulan supaya ya kita semakin termotivasi, ya semakin termotivasi yang belum tanam melon jadi mau menanam, yang baru bikin greenhouse kecil-kecilan bisa lebih besar lagi supaya paling tidak kebutuhan Jawa Barat bisa kita supply sendiri gitu. Termasuk saya sendiri ini kayaknya terracun ini. Nah, Racun positif tentunya Kang. Luar biasa. Oke, penutupan Kang. Penutupan untuk kawan-kawan kita yang mungkin khususnya ya penonton saya ini rata-rata kawan-kawan migran Kang. Purna, baik itu yang Purna maupun yang ada di Korea, Jepang ataupun luar negara yang lain. Barangkali berminat lah untuk usaha kayak gini. Gimana menurut Samir? ya menurut saya sektor pertanian ya, sektor budidaya itu adalah sektor yang sangat saya rekomendasikan. Merekomendasikan Karena ya. seperti cerita saya kemarin ke teman-teman juga, ketika saya berbudidaya, saya menemukan fakta bahwa contoh lah, ketika saya nanam selada dari bijinya yang kena angin aja bisa terbang, Iya. setelah sekian hari kita melakukan perawatan, pembudidayaan, sampai menghasilkan 200 gram, ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Itu dari kacamata apa namanya ya? Nah, ini sangat menarik menurut saya. Di samping itu untuk istilahnya usaha, dari sisi usaha menurut saya kalau kita nggak bisa selangkah lebih ke depan dari teman-teman kita, kita harus balik lagi jauh ke belakang, dan inilah sektor yang bisa kita garap. Kita bisa garap, dan jangan khawatir kalau memang dulu kita sering terngiang ketika orang tua kita sering berkeluh kesah, aduh ibu ini hasil panennya kita tidak memadai dan lain sebagainya. Itu mungkin karena dulu mereka dengan pola tradisional yang selalu mereka mampunya seperti itu. Ya. Nah, dengan kemampuan kita kaum muda, apalagi kita ketika secara finansial ada, ya marilah kita berbudaya dan upgrade sistemnya. Contohnya dengan sedikit melakukan rekayasa seperti ini, insya Allah. Jadi contohnya di melon itu kebutuhan sangat tinggi. Silahkan cari di internet dan lain sebagainya. Seberapa besar kebutuhan melon Indonesia itu, terutama melon premium. Dan itu faktanya yang saya tahu masih sebagian besar impor. Jadi ini peluang sebenarnya. Dan ditambah kemarin juga ada purnawirawan mulai menghubungi saya karena ya mereka itu mulai tertarik. Mereka yang punya untuk modal, pensiunpreneur mungkin ya. Terus ini kan bisa dibilang ya lumayan keren kan, Oh, nggak keren. malu-maluin loh gitu. Keren banget. Jadi jangan Luar biasa. takut jadi petani. Jangan takut jadi gengsi petani. jadi petani. Oke, sore ke hari ini itu kata kuncinya ya Kang ya. Bahwasanya jangan malu, jangan takut jadi petani, sukseskan terus petani milenial, petani Indonesia, dan satu lagi menjabarkan melon. Menjabarkan melon. Luar biasa. Terima kasih Kang. Siap. Semoga saya ketularan ini ya. Amin.